Hai sobat, tahukah kalian bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya? Pernyataan ini ada dalil atau referensinya. Jadi, dengan dalil itu, kita tidak perlu ragu, tetaplah optimis dan berupaya keras dan cerdas. Berdasarkan HR. Bukhari, dinyatakan bahwa Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula yang menurunkan penawarnya. Kemudian, dengan redaksi yang sedikit berbeda, pada HR. Bukhari yang lain, dinyatakan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, dan jika obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Dengan mengeneralisir maknanya secara umum, pada konteks ini, penyakit juga dapat dianalogikan sebagai masalah, persoalan, kesulitan, problem, atau krisis. Oleh sebab itu, dengan dalil yang telah disebutkan, maka setiap masalah, persoalan, dan atau krisis pun, pada prinsipnya, ada solusinya. Tetapi masalahnya harus dipahami dengan lengkap dan benar, sementara penanganannya pun harus tepat. Jadi jelas ya, sobat? Meskipun demikian, tentu saja kita perlu terlebih dahulu memahami lebih luas dan dalam makna penting dari dalil-dalil itu hingga tidak bersikap pesimis atau justru optimis yang berlebihan. Kita perlu bijak. Sehubungan dengan pentingnya hal ini, maka sebagian dari ulama seperti halnya Ibnul Qayyim dan Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa maksud atau makna dari hadits-hadits itu antara lain adalah 1. Allah menciptakan penyakit beserta obatnya sebagai bentuk rahmat sekaligus sebagai ujian bagi manusia. 2. Tidak semua orang mengetahui obat bagi suatu penyakit hingga kewajiban manusia adalah selalu mencari ilmu, berupaya membuat obat atau solusi, dan berdoa demi kesembuhan penyakitnya. Dan 3. Terlepas dari ditemukan atau tidak obatnya, dimakan atau tidak obatnya, cocok atau tidak obatnya, maka berhentinya suatu penyakit atau kapan saat kesembuhannya tetap bergantung pada izin atau kehendak Allah. Tidak semata-mata karena kehadiran obat atau solusi itu sendiri. Kewajiban manusia hanya berupaya. 1. Para pakar dan dokter terus menggali ilmu, mempelajari kasus-kasus penyakit, dan bereksperimen dengan obat dan pasiennya. 2. Sementara si pasien mendatangi pakar dan dokter untuk berkonsultasi, makan obatnya, dan kemudian berdoa demi kesembuhannya. Setuju kan, sobat? Ada saran atau komentar?